Perseteruan antara menantu dan ibu mertua. Tahun berganti, semua masih sama. Yang bertambah hanyalah rasa cemas yang semakin bertumbuh subur. Apalagi yang tidak loma masukkan ke dalam rahimnya. Bukan hanya doa yang tak kunjung putus dan keluhannya sendiri, melainkan juga harapan dan keinginan untuk membahagiakan desa suaminya. Hari pernikahan yang meriah beberapa tahun lalu seakan tak menyisakan kenangan yang mampu membuat hati Loma tenang dan merasa hangat. Perlahan, pertanyaan dan bisik-bisik tetangga beserta keluarga besar suaminya melahirkan putus asa di hatinya. Memasuki tahun kelima, tersisa Loma yang bertahan menyimpan harap di hatinya. Anggota keluarga yang lain bahkan sudah mengubur mimpi mereka untuk mendengar suara anak kecil di rumah itu. Begitu juga bagi ibu mertua, apalagi yang tidak dilakukannya. Semua jenis tindakan sudah coba ia ambil demi tujuan mulianya, menjaga nama baik keluarga, meneruskan garis keturunan suku Palahonang. Di tahun-tahun pertama usia pernikahan mereka, ibu mertuanya pernah membawa Loma bertemu orang pintar. Karena kata beberapa teman arisan beliau, itu mungkin kutukan keturunan suku si Loma. Secepatnya Loma diseret. Berdua mereka bertemu orang pintar di desa seberang tanpa membawa serta desa. Mengingat usianya sudah 30, Loma pun turut ikut saja. Setelah melunaskan harga jasa dan menebus sepasang ayam putih yang dijadikan perantara untuk memutuskan kutukan yang menyebabkan semua kondisi tak diharapkan itu, Loma dan ibu mertuanya pun kembali ke rumah. Tak ada yang instan. Itu prinsip yang dipegang ibu mertua Loma. Berbeda dengan Loma yang tak percaya pada orang pintar sedikit pun. Ingat, kamu harus yakin, kata ibu mertuanya. Waktu itu 6 bulan menanti. Tetap saja di setiap tanggal 23, Loma masih datang bulan. Bukan ibu mertua si Loma namanya kalau tidak mencari cara lain. Melihat tak ada hasil sama sekali, beliau kembali membawa Loma bertemu dukun beranak di ujung kampung yang konon mampu menerawang rahim perempuan. Laki-laki dengan terpaksa, Loma menurut saja. Sebelum menebus biaya obat yang terdiri dari akar, daun, batang, dan kulit pohon yang diberikan jimat untuk menyuburkan rahimnya, Loma harus meneguk segelas penuh cairan berisi semacam lendir, ingus, mungkin putih telur atau semacamnya. Perpaduan ketiganya, aromanya membuat Loma kehilangan nafsu makan 3 hari setelahnya. Cairan itu sudah dimantra. Jika kamu takut muntah, tahan napas, lalu minum dalam sekali teguk. Ingat, minuman itu tidak bisa dibuat 2 kali dalam hari yang sama. Jika minuman itu tidak masuk semuanya ke dalam lambungmu, maka kamu harus kesini lagi besok, sang dukun menjelaskan dengan suara berat. Loma menoleh ke arah ibu mertuanya, sedikit harap mendapat pembelaan atau belas kasihan. Tetapi apa daya, hanya tatapan otoriterlah yang diperlihatkan ibu mertuanya. Sama sekali tak ada rasa prihatin. Dengan rasa jengkel, Loma pun mengeksekusi ramuan tersebut dalam sekali teguk, tandas hingga tetes terakhir. Di dalam hatinya, ia memaki tak habis-habis. Enak ya jadi kamu, sindir Loma kepada suaminya
yang tengah bersantai siang itu kembali dari menyabung ayam. Kalau suami pulang, mestinya disambut kopi, bukan omelan, jawab suami cuek. Menelan emosi yang ingin keluar, Loma yang pada awalnya tidak ingin memperpanjang percakapan, mau tak mau murka juga. Aku tak mau terlihat seolah-olah hanya aku yang ingin punya anak, ujar Loma mulai jengkel. Tapi kata ibu, kamunya yang bermasalah kan? Mendengar pernyataan sepihak yang dilontarkan suaminya, Loma mendadak merasa terhina. Memangnya kamu sendiri yakin kalau kamu sehat? Hah? Bentuk Loma murka. Loma hafal benar sifat suaminya yang selalu menganggap remeh setiap hal, termasuk urusan mempunyai anak. Sambil mengangkat sampai lutut ujung dasternya, Loma masuk ke kamar dan membanting pintu dengan keras. Hari berganti, semua masih sama. Ibu mertua Loma pun masih sama, masih mencari solusi. Malam datang, pantulan cahaya merah Mars melukis langit di ufuk barat. Belum mereda benar kejengkelan Loma kepada suaminya. Akan tetapi sore tadi ibu mertuanya datang membawa mandat dan tanggung jawab baru. Padahal baru 3 bulan kasus minuman berbau lendir dari mulut si dukun itu tidak memberi bukti apapun. Kamu itu satu-satunya harapan penerus keluarga kami, kata ibu mertuanya lembut. Siapa lagi yang akan meneruskan warisan keluarga ini nanti? Bukannya merasa ikut bertanggung jawab, Loma justru ingin mati rasa. Benar-benar sudah tak ingin berurusan lagi dengan ibu mertuanya. Namun di sisi lain tak tega juga rasanya kalau harus membantah. Loma akhirnya memilih diam saja. Lagi pula warisan apa sebenarnya yang dimaksud akan diwariskan kepada anaknya nanti? Tanya si Loma dalam hatinya. Ayam jago suaminya atau kebun yang luasnya tak seberapa? Ah, bikin pusing, pikir Loma. Rahim kamu itu kok tak bisa juga diajak baik-baik ya? Tanya ibu mertuanya di suatu sore. Maksud ibu? Loma balik bertanya dengan intonasi mulai meninggi. Buktinya segala cara sudah kita coba, tetapi tetap saja tak ada hasilnya. Iya kan? Desa muncul dari dapur. Rupanya ia mendengar percakapan ibu dan istrinya yang mulai memanas. Kenapa tidak periksakan kesehatan si Desa juga, ibu? Ungkap Loma membela diri. Selama ini kan Desa tidak pernah diperiksa. Siapa yang tahu dianya yang bermasalah? Tidak mungkin. Lihat saja Desa, badannya subur, tinggi, tak pernah demam ataupun batuk. Ibu mertuanya juga tak kalah membela anaknya. Loma berpikir sebentar, mencari-cari apa hubungan antara badan yang tinggi, tak pernah demam dengan kesuburan sperma di Desa. Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi ke dokter saja untuk meluruskan semua kesimpulan sepihak yang dibuat ini? Pinta Loma jengkel. Ia sudah benar-benar lelah, bahkan sempat terbesit di pikirannya untuk menyudahi janji sehidup semati yang telah mereka ikrarkan. Malam itu, semua sibuk dengan kisru di dalam kepala masing-masing. Loma jatuh tertidur dengan senyum penuh harap, sementara Desa mulai cemas dan ibu mertua yang ragu dengan kata-kata pembelaannya sore tadi. Aku tak percaya dokter-dokter di kota, seru ibu mertua pagi itu. Saat mereka bertiga akan berangkat ke kota, Loma tahu itu hanya akal-akalan ibu mertuanya. Kenapa? Ibu takut kalau Desa terbukti tidak subur? Tanya Loma menjebak.
Tak mau dikatai pengecut, ibu mertua pun mengalah. Baiklah, jawab beliau pasrah. Meminjam pick up salah satu teman desa, pagi itu mereka bertiga menuju kota. Bersesak-sesakan di bagian depan dengan si desa yang menjadi sopirnya. Sepanjang jalan tak ada yang bicara. 20 km dilalui dengan diam. Hanya volume musik bernada rendah yang terus membantu mengusir gusar di hati masing-masing. Setelah selesai mendaftar di loket, ibu mertua ngotot untuk ikut masuk bertemu dokter kandungan. Dengan berat hati, Lomah dan Desa pun mengiyakan aja. Hasil pemeriksaannya bisa diambil hari ini juga ya, Dok? Tanya ibu mertua tidak sabar, padahal pemeriksaan laboratorium pun belum dimulai. Bisa Bu, jawab Pak Dokter Rama. Setelah menjalani pemeriksaan yang membuat Desa malu yang luar biasa dan ingin kabur, akhirnya mereka bertiga kembali duduk saling diam di kursi ruang tunggu. Ibu mertua terlihat tak tenang. Sejak keluar dari ruangan dokter, kepalanya seperti kepala bangau yang terus mendongak ke pintu ruang praktek dokter. Sementara Desa terus menggoyangkan kedua kakinya ke lantai, tanda tak tenang. Sedangkan Loma sudah siap dengan segala kenyataan. Jika terbukti rahimnya bermasalah, ia akan meminta cerai. Tetapi jika si Desa yang tak subur, maka ia hanya ingin melihat ekspresi dan tindakan ibu mertuanya nanti. Gayung bersambut. Namun demikian, Loma tidak ingin bertepuk tangan akan hasil pemeriksaan yang dijelaskan panjang lebar oleh si dokter. Loma hanya merasa puas sebab terbukti bahwa rahimnya baik-baik saja. Desalah yang bermasalah. Sepanjang perjalanan pulang, Desa terus direcoki dengan berbagai macam peringatan oleh ibunya. Ia harus menaati anjuran dokter. Berhenti merokok, berhenti minum laru sama teman-teman gaulmu itu. Harus banyak istirahat. Besok kita harus ke dukun di ujung kampung itu. Ibu rasa minuman dukun itu lebih ampuh. Loma memegangi perutnya menahan tawa. Mampus kau, Desa, biar rasa, seru Loma di dalam hati. Selamat menjadi aku beberapa tahun ini sayangku. Selamat menelan segala jenis ramuan-ramuan aneh. Terlebih lagi lendir si dukun itu. Sindir si Loma kepada suaminya yang sejak pulang tadi tak bicara sepatah kata apapun. Tak menjawab apapun, Desa terus tidur menunggui Loma. Ingat selalu jaga emosi, berhenti tidur sampai larut, biar jago prajurit-prajuritmu itu untuk berenang. Bersambung.